Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Pembahasan kali ini untuk menjawab pertanyaan dan meluruskan persepsi masyarakat mengenai keberadaan suku Kerinci. Berdasarkan dari beberapa artikel yang pernah dibaca tentang suku Kerinci, dari artikel-artikel tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, suku Kerinci adalah suku yang mendiami Pulau Sumatera dan termasuk penutur Austronesia. Leluhur mereka diduga termasuk dalam gelombang awal penghijrahan yang bermukim di dataran tinggi Jambi. Yang kedua, bukti tersebut dapat dilihat dari penyebaran situs-situs arkeologi yang tersebar di seluruh wilayah Kerinci. Temuan paling padat ada di sisi selatan Danau Kerinci. Penanggalan absolut menyimpulkan kawasan itu telah dihuni manusia sekitar 3.500 tahun yang lalu, dengan ciri membawa budaya Austronesia. Yang ketiga, studi paleokologi menunjukkan bahwa manusia yang menghuni Kerinci telah melakukan pertanian padi dan pengembalaan kerbau sekitar 3.500 tahun yang lalu, terutama di daerah kawasan Danau Bento, kaki Gunung Kerinci. Yang keempat, pada abad ke-14 Masehi, di Kerinci sudah banyak berdiri perkampungan yang dipimpin oleh Dipati. Mereka juga sudah memiliki undang-undang dan sistem pemerintahan tersendiri. Lantas bagaimana kaitannya dengan Minangkabau? Di kesempatan ini kita akan menjawab simpang siur di kalangan masyarakat tentang suku Kerinci itu berasal dari Minangkabau. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, untuk dunsanak-dunsanak kami dan para penonton setia Anak Amanda Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Sangat disayangkan beberapa tulisan tanpa landasan ilmiah kemudian menggabungkan suku Kerinci sebagai bagian dari suku Minangkabau. Bahasa Kerinci bagian dari rumpun bahasa Minangkabau, dan wilayah Kerinci merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. Padahal sesungguhnya sangat jauh berbeda. Padahal orang Kerinci atau suku Kerinci adalah suku tersendiri yang ada di Nusantara ini. Ada beberapa poin penting untuk menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, dari segi bahasa. Suku Kerinci adalah salah satu penutur bahasa Austronesia dengan ratusan dialek yang berbeda dan bahkan terdapat kosakata yang berbeda di setiap daerahnya. Ada sebagian golongan yang menyatakan bahasa Kerinci bagian dari bahasa Minangkabau, padahal sebenarnya tidak. Jika dilihat dari segi dialektika, pembendaharaan kata yang digunakan bahasa Minangkabau jauh berbeda dengan bahasa Kerinci. Walaupun terdapat sedikit persamaan, hal itu dikarenakan kedekatan wilayah. Kata-kata tersebut diserap karena adanya interaksi dan komunikasi dengan suku antar wilayah. Bila kita lihat suku Minangkabau di daerah Tapan memiliki dialek yang sedikit berbeda dengan bahasa Minangkabau pada umumnya. Hal ini dikarenakan daerah Tapan berada di perbatasan antara Kerinci dan Bengkulu, sehingga mempengaruhi bahasa daerah Tapan tersebut. Yang kedua, dari segi aksara. Suku Kerinci memiliki aksara tersendiri yang dinamakan sebagai surat incung. Bukti ini dapat dilihat dalam peninggalan pusako nenek moyang suku Kerinci. Aksara incung atau surat incung adalah sejenis aksara abugida yang digunakan untuk menulis oleh suku Kerinci. Suku ini menghuni dataran tinggi Jambi. Saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Secara bahasa, surat berarti tulisan, sementara incung berarti miring atau terpancung dalam bahasa Kerinci. Aksara ini tersusun dari garis lurus, patah terpancung, dan melengkung yang ditulis miring beberapa derajat. Yang ketiga, dari arsitek bangunan. Suku Kerinci memiliki arsitektur bangunan yang jauh berbeda dengan suku lainnya di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan bilik, tempat penyimpanan padi, rumah lihi, deretan rumah panjang yang menjadi hunian beberapa kepala keluarga, masjid, dan lainnya.
Yang keempat, dari segi kepercayaan atau agama. Suku Kerinci sebelum Islam adalah penganut animisme dan dinamisme. Sisa kepercayaan tersebut dapat dilihat dari ritual-ritual adat yang masih berlangsung. Dan yang kelima adalah sistem kekerabatan. Pada umumnya suku Kerinci menganut sistem matrilineal, artinya mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Berdasarkan kemiripan sistem kekerabatan inilah, ada pendapat yang menyatakan suku Kerinci adalah bagian dari suku Minangkabau. Tetapi pendapat ini tidaklah benar. Perlu diketahui ada 4 suku di dunia yang menganut sistem matrilineal, yaitu suku Indian, suku Nakhi di Yunan, suku Khasi di India, dan suku Minangkabau. Termasuk pula beberapa suku-suku kecil di Nusantara yang tidak dimasukkan. Apakah kita mau mengatakan bahwa suku Nakhi, suku Khasi, dan bagian lainnya adalah suku Minangkabau? Tentu tidak. Setiap suku mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dari beberapa penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya hubungan kesejahteraan antara dua suku ini, yaitu suku Kerinci dan suku Minangkabau. Hal ini sangat wajar, dikarenakan dua wilayah ini berdekatan dan mustahil rasanya kedua suku ini tidak berinteraksi dan tidak saling berhubungan. Kita coba kaji sejarah hubungan Kerinci dan Minang. Mungkin sekali hubungan tersebut telah terjadi pada abad 14 Masehi, karena saat itu suku Kerinci telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Damasraya. Hubungan ini terus berlanjut pada zaman yang berbeda dan hingga masa Islam. Dalam rentan waktu periode yang amat panjang, suku tersebut saling berinteraksi satu sama lain, baik melalui hubungan dagang, hubungan perkawinan, hubungan politik, dan lain sebagainya. Maka tidaklah heran di dalam naskah Kerinci terdapat beberapa tokoh nenek moyang yang disebut berasal dari Minangkabau, terutama dari Pariangan. Pada mulanya mereka merantau ke Kerinci dalam berbagai keperluan, kemudian menikahi orang asli Kerinci dan beranak pinak. Karena mereka yang merantau tersebut adalah laki-laki, maka status mereka hanyalah sebagai semando. Anak keturunannya mereka tetaplah orang Kerinci disebabkan sistem matrilineal. Diketahui pula bahwa wilayah Kerinci merupakan salah satu wilayah tujuan rantau suku Minangkabau. Tetapi wilayah Minangkabau bukanlah tujuan rantau suku Kerinci, sehingga sedikit sekali kelihatan pengaruh Kerinci di sana, kecuali beberapa daerah di perbatasan seperti daerah Tapan. Dari sisi wilayah adat, Kerinci juga bukan bagian dari wilayah Minangkabau. Secara adat, batas wilayah Kerinci dengan wilayah Minangkabau dijelaskan dalam tradisi lisan dan tambok adat yang berbunyi, "Kudateh Bukit Kepak, ku bawah tempat ngabi Aceh, atiyo bayo, teruh kumaro, sengkungkung mati, lapeh kumaro, sungai dareh, teruh ke balai baratap, uji di Koto Tuo, pendaki Bukit Sepunjung, teruh ke Talang Banio, ta tapat Gunung Bujang, jalan teruh, betung belari, tejun ke Arun Dalam, teruh ke Telun Berasap, lapeh ke Lubuk Buih, beratemu Rio mengumpai, Rio ngudan duduk bajuntai di ate aka, Gela Panglimo Sirah Mato, itu tunggu ulu Sungai Tabir. Tasiku Gunung Gurapi, teruh ke Gunung Tirai Embun, lepeh ke Bukit Hamparan Kain, teruh ke Gunggung, Kuduk Jawi, lapeh ke Batu Sikai Kambing. Baratamu dengan yang di Petuan Marajo Bungsu, Bagumbak Putih Bajanggut Merah, Batulang Abang. Kalau sehinggo itu kian ingatkan Dionian, kalau sehinggo itu kumahin ingatkan Kito. Terjun ke Alu Parindu, teruh ke Bukit Lingkung, Badegun ke Gunung Bungku. Kalau sehinggo itu kiun ingatkan orang pasimpan di Kota Enau, kalau sehinggo itu kumahin ingatkan Kito. Terjun ke Muaro Telang, nak menjelang Sungai Linguh, tarantak ke Sako Keci, bertamu dengan Datuk Menti Bendar 10. Batas ini dipertegas dengan tambok alam Minangkabau yang berbunyi, dari Sirangkak Nambadangkang hingga Buayo Putih Dagua sampai pintu Rajo Ilir, durian ditakuk Rajo si pisau-pisau anyui, sialang balantak basi hingga aye babaliak budia sampai ke ombak Nambadabu. Jadi sekian dulu pembahasan singkat kita Dun Sana. Semoga bermanfaat dan menjadi perbandingan untuk kita semua untuk belajar sejarah dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam konten ini.
Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap penonton bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Terima kasih.